Ya, kita akan melanjutkan ya. Jadi saya lihat sesuai arahan dari Bante itu mungkin ada 5 kali ya pertemuan ya. Ini intinya isinya membahas tentang moralitas ya. Seperti yang minggu lalu saya sudah bahas juga tentang moralitas. Kali ini temanya adalah 5 moralitas landasan hidup. Jadi 5 moralitas yang menjadi dasar, menjadi landasan untuk hidup kita sebagai manusia. Ya, oke, next. Landasan hidup. Apa sih landasan hidup itu? Jadi landasan itu berdasarkan kamus KBBI adalah tumpuan dasar, ya, tumpuan dasar atau alas, ya, tumpuan. Jadi itu dasarnya adalah hal yang paling penting. Jadi ini landasan ini hal yang penting, ya, hal yang penting, dan ini berlaku untuk semua makhluk ya, untuk semua makhluk, untuk khususnya manusia ya. Jadi ini adalah dasar ya. Jadi berlaku bukan cuma untuk ya manusia beragama Buddha aja ya, bukan ya, tetapi ini berlaku untuk semua makhluk hidup ya, khususnya manusia. Jadi landasan hidup itu apa? Hidup itu ada keadaan masih ada atau bergerak ya. Hidup itu ada keadaan masih ada atau bergerak. Next ya. Selanjutnya adalah 5 moralitas ya, landasan hidup ya, 5 moralitas. Jadi 5 moralitas kalau secara bahasa palinya ya, 5 itu panca ya. Jadi panca seperti kita di Indonesia ada namanya Pancasila kan ya, yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno ya. Jadi panca itu adalah 5 dan sila itu adalah moralitas ya. Jadi dari dulu Indonesia pun ternyata sudah menggunakan istilah dari Pali atau Sanskerta ini ya, Pali ya, Sanskerta ya. Nah, jadi di Indonesia ternyata sudah menggunakan bahasa Sanskerta dari zaman dulu ya. Jadi banyak bahasa Indonesia yang diadaptasi dari bahasa Sanskerta. Salah satunya juga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu juga dari bahasa Sanskerta ya. Dari Buddhis juga itu, dari Empu Sutasoma ya, kitab Sutasoma ya. Ya, jadi panca artinya 5 dan sila artinya moralitas, moral ya. Moral itu apa sih? Moral itu sopan santun, adab, aturan ya. Jadi itu moral ya. Dan ini Pancasila ini berlaku untuk semua manusia berlaku. Oke, jadi kita next. Jadi di sini kita lihat dulu latar belakang. Latar belakang Pancasila ini dari mana sih? Ternyata kalau kita cari di suta-sutanya, di suta-suta dari yang diajarkan oleh Buddha, ternyata tidak ada Buddha bilang, oh ini ya saya ajarin ke kalian tentang Pancasila, kayak gitu ya. Khusus ini Pancasila Buddhis, Buddha mengajarkan ke murid-muridnya begitu. Ternyata tidak ada itu. Ya, tidak ada satu suta khusus yang mengatakan tentang Pancasila, atau Buddha mengatakan pelajaran inilah Pancasila, ini saya kasih ajarin ke kalian. Ternyata bukan, ternyata tidak ada begitu. Ya, saya juga baru tahu. Jadi Pancasila itu disarikan dari berbagai, dari semua ajarannya Buddha itu disarikan di sana, dan dari itulah ya, dari ajaran-ajaran Buddha itu ada yang mengandung nilai-nilai Pancasila ini. Nah, itu yang disarikan, akhirnya dirumuskan menjadi satu parita yang di seluruh Indonesia, bahkan bukan cuma di Indonesia ya, di umat Buddha di seluruh dunia sudah sepakati untuk salah satu paritanya adalah Pancasila ini ya. Salah satunya kita lihat terdapat di Sutta Cunda ya. Sutta Cunda
Anguttara Nikaya 10.176. Jadi waktu itu ada seorang umat awam yang namanya Junda, ya. Beliau namanya Junda. Lalu Buddha berjalan, Buddha menemui dia, dan Buddha bertanya kepada Junda ini, Junda, ritual pemurnian apakah yang kamu sukai, yang cocok untuk kamu? Ritual pemurnian itu apa? Seperti kita kan mungkin di agama tertentu ada yang katanya kalau kita misalnya sudah ritual puasa gitu, ya terus dosa-dosa kita hilang, jadi murni, kan begitu ya. Ada yang begitu. Terus ada lagi pemurnian dari tempat lain, misalnya kalau kita melakukan apa, nanti setelah itu dosa-dosa kita hilang. Nah, ritual pemurnian yang disukai oleh Junda ini ternyata adalah ritual pemurnian dari Brahmana Barat. Jadi ada Brahmana itu kan berarti kan orang pintar ya, orang pintar, pemuka agama lain, mungkin mereka India dulu kan Hindu gitu ya. Jadi ritual pemurnian dari Brahmana Barat, apa yang diajarin sama Brahmana dari Barat itu? Satu, kalau kamu udah bangun tidur, tepuklah tanah dari tempat tidur. Ya, itu satu. Kalau kamu gak sempat menepuk tanah dari tempat tidur, tepuklah kotoran sapi yang basah. Kalau kamu gak sempat menepuk kotoran sapi yang basah, tepuklah rumput hijau. Kalau kamu tidak sempat menepuk rumput hijau, rawatlah api suci. Kalau kamu gak sempat merawat api suci, berilah salam hormat kepada matahari. Atau yang terakhir, kalau kamu masih gak sempat memberi salam hormat kepada matahari, merendam diri di air 3 kali, termasuk malam hari. Ya, jadi dengan ritual-ritual itu, menurut Brahmana dari Barat itu, kita manusia akan bisa menjadi murni kembali, bisa jadi suci lagi. Kira-kira itu make sense gak? Masuk akal gak sih? Kalau kayak gitu, misalnya dengan tepuk kotoran sapi, terus dosa-dosa kita jadi hilang gitu, kita jadi murni kembali, jadi suci lagi. Enggak ya? Nah itu bukannya ini, malah jadi tepuk kotoran sapi jadi kotor kali tangan kita ya. Oke, nah lalu Buddha mengajarkan, ya kalau berdasarkan ajaran saya, ya, Buddha mengatakan kepada Junda bahwa kita bisa menjadi murni adalah dengan cara pertama, satu, melalui jasmani. Melalui jasmani itu apa? Jadi menghindari pembunuhan, ya, menghindari membunuh. Yang kedua, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, ya. Ketiga, menghindari hubungan seksual yang salah, ya. Nah, dari ini kita udah lihat ini poin-poin yang terdapat dalam Pancasila, ya. Oke, kita sudah lihat. Jadi ini poin-poin yang terdapat di Pancasila. Lalu selanjutnya ada lagi poin mengenai ucapan, yaitu menghindari kebohongan, menghindari ucapan memecah belah, menghindari ucapan kasar, menghindari gosip. Nah, ini poin keberapa itu? Di Pancasila Buddhis poin keberapa itu? Sila keberapa? Oke, bagus, sila keempat ya. Sila keempat. Lalu selanjutnya Buddha juga bilang adalah tanpa kerinduan. Jadi kerinduan apa? Kerinduan itu kerindu akan harta orang lain. Jadi kayak serakah gitu, kita lihat, oh si ini ada mobil, ini ada ini. Kerinduan itu rindu atau pengen gitu ya. Jadi pengen harta-hartanya orang lain, atau bahasa ininya keserakahan ya. Lalu pikiran kita harus punya niat baik dan pandangan benar ya. Jadi itu adalah salah satu ini poin-poin Pancasila Buddhis, kita bisa lihat ada di sini ya. Oke, next. Ya, ini ada satu lagi namanya Digajana ya. Digajana ini terdapat di Anguttara 8.54 ya. Jadi Anguttara kelompok 8 Sutta 54. Nah, jadi di sini ada namanya seseorang namanya Digajana.
beliau tinggal di Korea ya, di negara Korea, beliau tinggal di sana. Jadi di Gajanu ini dia umat awam, dia kayak kita manusia-manusia biasa, pengusaha, pekerja, karyawan kayak kita lah, manusia-manusia biasa. Nah, di sini beliau ketemu Buddha lalu bertanya kepada Buddha, Buddha, saya kan manusia biasa nih, saya nggak mau jadi bante, ya. Tapi saya pengen bahagia. Gimana caranya sebagai manusia biasa? Nah, Buddha bilang ada 4 hal yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan seorang anggota keluarga dalam kehidupan mendatang. Nah, dalam kehidupan mendatang. Jadi dengan melaksanakan 4 hal ini pada kehidupan kita yang selanjutnya, kita akan menjadi sejahtera dan bahagia. Apa aja 4 hal ini? Jadi sempurna dalam keyakinan, sempurna dalam perilaku bermoral, sempurna dalam kedermawanan, sempurna dalam kebijaksanaan. Ya, keyakinan ini saya nggak bahas panjang ya, yang lain ya, 4 ini saya nggak bahas panjang. Nah, saya fokus ke perilaku bermoralnya aja. Ya, jadi keyakinan ini keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, Triratna. Lalu yang ketiga, kesempurnaan pada kedermawanan. Jadi kita harus berdana, dermawan, berdana. Ya. Yang keempat, kesempurnaan dan kebijaksanaan. Kita harus bijaksana, belajar, meditasi, ya, agar kita bisa bijaksana dalam kehidupan ini. Nah, yang poin di sini yang ditekankan adalah kesempurnaan dalam perilaku bermoral. Ya, moral itu kan tadi apa? Sila, ya. Jadi di sini ditekankan. Dan di sini ada ditulis kutipan dari sutanya langsung, dan apakah kesempurnaan dalam perilaku bermoral. Di sini seorang anggota keluarga menghindari pembunuhan, sila pertama. Menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, sila kedua. Menghindari hubungan seksual yang salah, sila ketiga. Menghindari berbohong, sila keempat. Dan menghindari meminum minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelemahan. Ini disebut kesempurnaan dalam perilaku bermoral. Ya, ini jelas ya. 5 ini perilaku bermoral ini jelas. Ini adalah poin dalam Pancasila Buddhis. Ya, jadi salah satunya Pancasila Buddhis itu terdapat dalam 3 Janu Sutta ini. Ya, jadi kalau kita sebagai manusia, kita mau menjadi lebih baik, sejahtera, kehidupannya lebih bahagia, kehidupannya khususnya di masa mendatang. Jadi inilah yang harus diterapkan. Salah satunya adalah Pancasila Buddhis, ya, itu. Ya, jadi terdapat. Jadi Pancasila Buddhis, Buddha gak ngajarin khusus satu sesi ngajarin Pancasila Buddhis, enggak. Tetapi dalam suta-suta pelajaran-pelajaran yang Buddha ajarkan, salah satunya itu. Ya, oke, next. Ya, ini pakai PDF mungkin ya, tadi ya, kayaknya ya. Tulisannya ini ya berantakan ya jadinya ya. Ya tulisannya kan berantakan ya, pakai PDF dari PDF punya kan bukanya ya. Atau PPT. Ini PPT. Kok bisa berantakan tulisannya ya? Oke, ya, next kita bahas lebih mendalam tentang sila pertama, yaitu saya bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup. Oke, ini saya mau tanya dulu nih. Ini beberapa wajah saya kebetulan lihat, saya ingat ada minggu lalu datang. Apa saja syarat-syarat yang mengatakan bahwa kalau kita sudah melakukan pembunuhan makhluk hidup? Ayo, ada 5. Apa aja syarat-syaratnya? Yang minggu lalu saya bahas di sini, saya sharing di sini. Pertama apa? Masih ingat ya? Ya benar, ada makhluk, ya ada makhluk yang hidup. Yang kedua apa? Ayo, masih ingat ya? Belum. Yang kedua, kita sadar kalau makhluk itu hidup. Jadi kadang kita kan ngelihat, kita mungkin melihat sapi mungkin. Kita tahu sapi itu kan makhluk hidup, tapi sapinya itu tidur atau nggak bergerak. Mungkin kita nggak sadar kalau dia itu masih hidup. Mungkin kita kira oh dia sudah mati gitu kan, dia tergeletak di tengah jalan. Nah itu kan kita tidak sadar dia itu masih hidup atau enggak. Yang kedua, kita sadar bahwa makhluk itu hidup. Yang ketiga,
ada niat cetana, usaha untuk membunuh, ada niat, ada keinginan untuk membunuh makhluk itu. Yang keempat, ada usaha, kita ngambil pisau mungkin ya kan, kita mau bunuh makhluk itu. Yang kelima apa? Makhluk itu akhirnya mati. Nah, makhluk itu akhirnya mati. Itu syarat-syarat pembunuhan ya. Oke, berarti harus lebih dihafalin lagi nih ya. Nanti 2 minggu lagi kita ujian ya, ujian tertulis ya. Oke, jadi itu syarat-syarat dari pembunuhan ya. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Jadi di sini kan bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup. Tetapi apakah di Buddhis kita nggak boleh membunuh aja? Jadi kalau kita nggak boleh membunuh aja, jadi kita mukul orang boleh, nyiksa orang boleh. Kekerasan ya boleh? Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi walaupun sila 1 memang ya saya bertekad ya, saya ingin, saya berusaha menghindari ya pembunuhan makhluk hidup. Tetapi sebenarnya ya kalau kita untuk sebagai manusia, kita yang mau berlatih diri, kita tahu, kita pakai nalar ya, pakai nalar dan berani bahwa kita bukan cuma nggak boleh membunuh, kita nggak boleh menyakiti semua makhluk ya, bukan cuma manusia ya, tapi kita nggak boleh menyakiti semua makhluk. Jadi yang ada hubungan dengan pembunuhan apa? Ya seperti itu, kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, kekerasan ya. Jadi itu semua juga tidak boleh kita lakukan ya, tidak boleh kita lakukan. Atas dasar apapun itu tidak boleh dilakukan. Terus apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, jadi kalau kita nggak melakukan itu bagus. Tapi kalau kita bisa melakukan lebih lagi seperti misalnya function tahu ya, kita membebaskan makhluk-makhluk hidup, khususnya seperti yang di musim yang mau dibunuh ya, mau dimakan, ketika makhluk itu mau sedang bahaya kita tolong, itu jauh lebih bagus. Khususnya yang kedua, kalau bisa vegetarian lebih bagus lagi ya. Jadi ada beberapa hal, mungkin kalau mau ditambahkan silakan ya. Kalau saya bertanya, Silakan. kalau kayak ikan laut itu kalau sudah beli kan sudah mati, apakah kita termasuk membunuh? Enggak. Enggak. Kalau secara makan ya, kalau makan kita kan nggak membunuh. Oh, jadi asal diambil di kolam langsung digoreng, sering. Iya, benar. Jangan kita ke restoran, kita lihat ikannya masih berenang di akuarium, terus kita pilih, saya mau ikan ini, yang gendut ini, yang ikannya besar ini, yang ikannya warna merah ini. Tolong kamu, kan bukan kita bunuh sendiri dong, waiternya yang ngambil ikannya, habis itu ini. Tapi yang merintahin supaya mau ikan yang satu ini kita, ini siapa yang perintahin? Kita. Otomatis kita udah pasti kena karma itu ya. Jadi sangat alangkah baiknya kalau kita memang ya seperti saya juga bukan vegetarian, tapi usahakan kita jangan mengonsumsi seperti live seafood ya. Jadi live seafood itu tahu ya, masih hidup ya, seafood yang masih hidup itu ya. Apalagi kita langsung tunjuk saya mau ini ya sudah, berarti saya memutuskan saya mau makan ini, saya mau dia mati untuk saya makan ya. Kalau itu jangan ya. Tapi seperti kalau kita beli di pasar, kalau menurut dari Buddha masih boleh ya, masih boleh. Tapi kalau bisa kita kurangi yang lebih bagus lagi. Kalau misalnya kita nggak beli, mungkin lama-lama pedagang ikan di pasar bangkrut. Kalau banyak semua orang vegetarian di sana, mungkin yang dagang ikan di sana merasa aduh sepi ini, udahlah saya nggak mau jual ikan lagi, mungkin akan lebih sedikit ikannya, akhirnya jadi korban kan begitu ya. Pada intinya kan semua itu jangan berlebihan gitu aja ya, Romo, kalau mau sehat. Iya, kalau untuk pola hidup sehat benar, pola hidup sehat ya apapun jangan berlebihan, betul. Bahkan sebenarnya manusia makan cuma 1 kali sehari dengan aktivitas yang umum yaitu cukup ya. Jadi itu ya, jadi ruang lingkupnya pembunuhan, penyiksaan, kekerasan itu yang kita hindari ya. Yang bagusnya kita lakukan adalah kalau bisa function dan vegetarian ya.
itu lebih bagus lagi, nilai plus lah ya. Karena kan ini kita juga function dan vegetarian juga berarti kita apa? Kita ada meta, cinta kasih, ada karuna, belas kasihan, kita kasihan kepada hewan-hewan itu. Oke, next. Next. Oke, ya, akibat duniawi dari pembunuhan. Nah, kalau kita sekarang di dunia ini, ya kita mengatakan misalnya poinnya, contohnya adalah pembunuhan, membunuh manusia misalnya ya, membunuh manusia. Apa yang terjadi? Pasti yang paling umum kita ditangkap polisi, benar nggak? Iya. Ya, itu membunuh manusia. Kita di dunia ini nggak usah tunggu sampai akibat karmanya apa, jauh-jauh nggak usah. Kita udah pasti jadi tersangka pembunuhan, pasti dipidana ya, jadi tahanan. Kalau yang lebih parahnya lagi mungkin kejahatannya parah, bisa-bisa dihukum mati ya. Yang kedua, biasanya kalau orang normal yang membunuh sengaja ataupun nggak sengaja, itu pasti hidupnya nggak tenang, akan dihantui, pasti ada perasaan itu ya. Karena pembunuhan itu adalah walaupun dia bebas dimanapun dia berada, dia pasti tidak tenang di hatinya. Nah, pasti tidak tenang. Ya, itu adalah akibat-akibat duniawi kalau kita melakukan pembunuhan, ya, melakukan pembunuhan. Oke, dan selanjutnya, kalau secara karma apa? Selanjutnya diakibat dari buah karma adalah bisa usia pendek. Jadi pada saat kita kelahiran selanjutnya ataupun mungkin di saat ini usia pendek bisa dihukum mati ya kan? Usia kita harusnya nggak sependek itu, tapi karena kita kejahatannya parah kita dihukum mati, akibatnya kan usia kita jadi pendek. Ataupun nanti kita bisa terlahir, pas kita terlahir yang akan datang bisa sakit-sakitan, atau bisa terlahir cacat, ataupun terlahir di neraka ya. Jadi terlahir di neraka atau di alam rendah, sudah pasti itu. Terus saya tanya lagi, ingat gak Garuka Karma ada yang berhubungan dengan pembunuhan apa? Garuka Karma. Garuka Karma itu adalah karma yang paling berat, paling dosa yang kalau kita lakukan. Yes, membunuh orang tua ya, membunuh ayah, membunuh ibu, dan membunuh arahat ya, atau sanggaya, membunuh arahat, orang suci ya. Jadi itu adalah Garuka Karma. Itu adalah karma yang paling berat, yang kalau kita melakukan itu kita pasti terlahir di neraka Awici ya. Neraka Awici itu di agama Buddha adalah neraka yang paling rendah, yang hukumannya paling berat ya, neraka Awici. Jadi itu ya akibat-akibat dari kita kalau membunuh ya. Membunuh itu pun kategorinya kan kemarin saya sempat ada bilang kan, kita membunuh hewan kayak semut, hewan satu biji sama gajah satu biji atau sapi satu ekor ya. Hewan semut satu ekor sama sapi satu ekor, dosanya lebih besar mana? Sama aja. Enggak, lebih besar dosanya kalau kita bunuh sapi dibanding kita bunuh semut. Jadi itu walaupun juga itu sama-sama bunuh, tetapi menurut dari ajaran Buddha begitu. Berarti Ya. kalau membunuh kecoa? Iya. Kalau bisa ya jangan sama sekali, lebih bagus. Otomatis loh ya namanya kecoa saya ini. Iya. Paling enggak itu kan tidak ini ya, tidak itu spontan kadang ya. Tidak ada ininya. Otomatis loh gak bisa. Iya, sudah ini ya. Kebiasaan gitu. Iya, karena ketakutan juga. Padahal kecoanya nggak ngapa-ngapain sama kita, kecoanya kecil loh ya, kok kita takut sama kecoa. Ya, jadi itu ya, jadi beranak. jadi akibat karma ini sendiri sebenarnya bukannya mata dibalas mata ya, bukan ya. Jadi konsepnya jangan salah ya, bukannya karma saya misalnya bunuh ini misalnya Romo Budi gitu misalnya kan, habis itu nanti kelahiran mendatang Romo Budi ketemu saya, Romo Budi bunuh saya gitu. Enggak begitu ya konsepnya ya. Tapi jadi bukannya habis itu terus saya ada bunuh yang lain, besok orang lain datang bunuh saya, begitu juga. Enggak begitu sebenarnya konsepnya, karena karma itu enggak bisa dilihat satu balas satu gitu, enggak. Nah, tapi kan kita lihat juga kadang kan ada yang membunuh
tanpa sengaja, misalnya, ya kan, tanpa sengaja atau banyak hal lain. Jadi karma itu bukannya oh nanti saya bunuh hewan buat ini, nanti kelahiran mendatang hewannya datang bunuh saya gitu. Nggak begitu ya. Jadi mungkin balasannya bisa banyak macam. Karena kan kita lihat juga berat dari karma itu ya. Dan kita sebagai manusia kita tidak bisa menentukan itu hukum alam yang sudah ada hitung-hitungan atau algoritmanya sendiri. Ya. Oke, next. Untuk yang pembunuhan jelas ya. Ada yang mau ditanya mungkin atau mau sharing? Sudah. Oke, yang kedua, saya bertekad menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Ya, saya bertekad menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Ruang lingkupnya apa? Barang biasanya pasti kita, terutama misalnya mencuri uang, mencuri mungkin handphone, ya, mencuri elektronik dan sebagainya. Nah, zaman sekarang mencuri itu bukan cuma terbatas itu, mencuri materi, ya itu kan materi kan berarti ya kayak uang dan sebagainya ya. Yang kedua mencuri ide ya, orang di tempat kerja mencuri ide kayak gitu ya, mencuri ide. Dia ada ide buat ini dicuri sama temannya, laporin ke bosnya, bos saya buat ini. Jadi akhirnya yang dicuri itu udah telat ya, dikira idenya orang ini akhirnya ya kan. Mencuri ide, terus mencuri waktu. Kita sebagai karyawan kadang kerja disuruh ngirim barang ke sini, sudah ngirim barang ke sini, pulangnya ngopi dulu kemana, nyantai dulu, tidur dulu ke kos. Habis itu udah deket-deket jam pulang kerja, baru balik ke toko kayak gitu ya. Itu saya pernah ngalamin. Saya juga pernah digituin juga ya. Jadi kebetulan saya waktu itu ada pasang GPS untuk mungkin di kendaraannya, dan ternyata ya ada karyawan saya yang begitu gitu, kelihatan banget dia pulang ke kos dulu. Habis itu udah mau jam 5 jam pulang kerja, tinggal ke toko, absen udah pulang. Ya, itu ya, ada. Betul, nah itu di kampung. Itu namanya mencuri waktu. Waduh, Itu juga pencurian itu, ya. Itu juga pencurian. Jadi kadang banyak ada pencurian-pencurian halus yang nggak kita sadari, ya, yang nggak kita sadari, sangat halus. Jadi yang kedua, mengambil properti publik. Mengambil properti publik itu seperti kadang kita minjem buku. Minjem buku, dari sini waktunya seminggu, harusnya dikembalikan, kita nggak kembalikan, kita lupa. Ya, lama-lama itu kan barangnya jadinya berpindah udah. Jadi yang sudah bukan haknya kita cuma dapat hak 1 minggu, akhirnya di tempat kita jadi pemilikan kita secara sadar ataupun tidak sadar ya. Itu versi halusnya. Yang selainnya adalah korupsi, penipuan, penggelapan, penyuapan, ya, tidak mengembalikan barang pinjaman. Itu yang sebisa mungkin kita hindari, ya, sebisa mungkin kita hindari. Jadi mencuri itu, ingat, bukan cuma mencuri uang gitu ya, bukan ya, nggak terbatas ke sana. Jadi itu yang halus-halus ya, kalau bisa kita hindari, kita hindari. Makanya seperti ya minggu lalu saya pernah sharing juga adalah bahwa kalau kita berdana kepada Bante, kita harus sampaikan kepada pengurus wiharanya atau kepada Bante secara langsung bahwa Bante ini loh barangnya udah saya danakan kepada Bante ya. Kalau kita nggak ngomong begitu, nanti Bante nggak tahu, Bante nggak berani pakai itu, karena kan Bante nggak tahu itu punya siapa, mungkin punya orang lain cuma taruh di meja gitu. Kalau Bante ngambil berarti kan secara nggak langsung Bante sudah mengira mencuri gitu kan, karena nggak tahu kalau itu ditujukan untuk didanakan untuk Bante. Jadi kita sampaikan, Bante saya danakan ini, silakan dipergunakan gitu kan. Nah Bante biasa baru berani pakai itu karena memang sudah resmi diberikan kepada Bante. Ya, oke. Kebalikannya dari mencuri, mengambil barang, ya. Kebalikannya apa? Kita berdana, kita memberi, berdana materi, berdana waktu, berdana tenaga, berdana keahlian. Ya, mungkin di sini kayak misalnya ada yang keahliannya apa? Mungkin keahliannya seperti kalau saya mungkin sedikit yang saya bisa lakukan, saya bisa ini ya, dhamma desana ya, saya berdana dhamma desana kayak gini, berdana dhamma. Ya, kalau ada yang bisa berdana waktu, memberikan waktunya seperti mungkin kadang makliping, makling ya biasa
menyisihkan waktunya juga seperti melayani Bante gitu ya. Maida juga biasanya yang saya tahu ya. Yang lain yang saya nggak tahu ya mungkin saya nggak tahu, saya nggak sebutkan ya karena saya nggak tahu. Tapi yang itu kayak Mak Liping, Maida biasa dana makan ke Bante, terus ya itu kan perlu waktu juga itu ya. Waktu yang biasanya kita buat santai-santai, buat main game, buat tiktokan, nah kita lakukan berdana kepada Bante, itu kan berdana waktu ya, berdana tenaga juga itu ya. Dan ada yang kalau misalnya dia punya materi kaya gitu ya, hartanya berlimpah, beliau mau berdana dalam bentuk materi, ya silakan, itu juga bagus kan gitu ya. Jadi itu sesuai kemampuan masing-masing ya. Oke, next. Selanjutnya ini ada akibat duniawi. Adalah yang pasti kalau kita melanggar itu udah pasti hidup tidak tenang ya. Kalau kita mencuri, hidup pasti tidak tenang apapun itu. Tahuan nggak ya, nanti ketangkap nggak ya. Terus dijauhi teman. Kalau teman kita udah tahu nih, oh ini suka mencuri nih, jangan deket-deket sama dia, udah pasti dijauhi. Lalu kalau ketangkap polisi menjadi tahanan ya, menjadi tahanan. Dan bisa juga hartanya dirampas ya, untuk perampasan aset ya, dirampas untuk negara ya, hartanya dirampas. Lalu akibat buah karma apa? Jadi kalau secara karma kita bisa terlahir di keluarga yang kekurangan ya. Kan kita pasti bertanya, kok ada sih manusia yang ada bayi yang lahir di keluarga yang miskin, ada bayi yang lahir di keluarga sultan, lahir udah langsung mungkin wah pakainya sutra semua bagus-bagus fasilitasnya, tapi kenapa ada yang terlahir di keluarga yang begini? Kenapa? Ya ini salah satu jawabannya ya, salah satu faktor yang menentukan yaitu ya. Lalu kerugian finansial, ada juga kerugian finansial, sudah mendapatkan kekayaan, misalnya kita kerja kita ditipu orang ya, kerugian finansial itu juga bisa merupakan buah hasil dari karena kita pernah melakukan pencurian itu. Ada juga orang yang misalnya HP-nya sering rusak gitu kan, beli sebentar rusak. Nah, itu juga hartanya hilang oleh berbagai sebab. Hartanya misalnya kayak kemarin bencana gitu ya, banjir. Bencana banjir itu kan banyak itu yang kehilangan harta ya. Mungkin mobilnya rusak dan ya banyak ya, mobil, kompor apapun itu kemarin kasus kan orang rusak banyak ya. Dan yang pasti salah satu akibat buah karmanya lagi, salah satunya adalah terlahir di neraka ya, di alam sengsara ya, agak tentu neraka tetapi di alam rendah atau alam sengsara, yaitu peta, asura, alam binatang sama alam neraka, itu alam sengsara ya, ada 4. Oke, yang sila nomor 2 cukup ya. Next, sila nomor 3. Ya, sila nomor 3, saya bertekad menghindari perbuatan asusila. Nah, asusila itu apa? Asusila itu terutama yang paling umum adalah perselingkuhan atau perzinahan. Ya, itu yang paling umum. Ya. Terus yang kedua, pemerkosaan. Yang ketiga, perlakuan seksual terhadap objek yang dilindungi. Oke. Untuk yang sila 3 ini ada yang nggak jelas nggak? Iya, kok seksual di objek dilindungi itu maksudnya? Objek yang dilindungi itu apa? Seperti kalau pertapa anggota sangga itu, mereka itu kan objek yang dilindungi. Mereka kan tidak boleh ada hubungan seksual gitu kan. Mereka kan itu kan berarti objek yang dilindungi. Kayak retret gitu maksudnya? Enggak, mereka pelatih diri yang sudah bertekad bersumpah selibat itu berarti tidak menikah gitu ya kan, berarti kan tidak boleh ada hubungan seksual dengan mereka gitu lah, karena mereka kan objek yang dilindungi. Atau juga misalnya di kepercayaan atau agama atau raja, misalnya raja punya selir atau apa gitu ya kan, raja udah bilang oh dia ini adalah milik kerajaan, berarti ya kalau orang luar mengambil dia untuk dipacari atau apapun itu ya salah dong sama rajanya bisa ngamuk ya kan, karena raja sudah bilang punya saya, dilindungi oleh kerajaannya dia. Iya.
ya, pengakuan seksual terhadap objek yang dilindungi gitu. Jadi itu salah satu ruang lingkup untuk sila ketiga ya. Ada yang mau tanya nggak? Apalagi misalnya mungkin ada yang mau nanya ini termasuk sila ketiga nggak, atau apa? Ada yang mau nanya nggak? Sudah Enggak. selesai. Jelas. Perkosaan itu berarti 3 itu sama kayak mau suaminya orang atau istrinya Iya. orang kan. Cuma kalau kedua kayak dua kan itu kan dengan adanya pemaksaan gitu Iya. ya kan, Iya. itu kan lebih parah lagi kan gitu. Jadi apa aja kemarin objek-objek yang dilindungi itu, ingat ya? Ini saya minggu lalu ada bahas juga, yaitu misalnya anak-anak di bawah umur, ya anak-anak di bawah umur, ya, terus seperti pertapa, anggota sangga, ya pertapa, terus dan yang dilindungi yaitu seperti misalnya objek milik raja atau museum mungkin kalau di kan pasti ada ya secara adat orang ini walaupun dia udah dewasa dia tidak boleh dinikahi atau apa dulu karena ada apa aturan adat, kan ada aturan adat yang kayak gitu ya, itu adalah yang dilindungi ya. Oke, dan selanjutnya kontranya apa yang harusnya kita lakukan? Setia dalam hubungan, menghormati hak orang lain, pengendalian diri, dan latihan hidup selibat. Hidup selibat itu apa? Hidup selibat adalah kalau kita seperti kita ngambil yang atas sila ya, atas sila pada hari Uposatha, atas sila itu kan 8 sila. Kalau 8 sila itu, kalau Pancasila kan yang ketiga apa? Asusila kan? Asusila, tetapi kalau suami sama istri boleh berhubungan nggak? Suami dan istri sendiri. Kalau pas sambil sila kayaknya enggak. Nah, itu bedanya ya, selibat itu sama poin nomor 3 asusila itu berbeda. Jadi kalau secara Pancasila Buddhis, poin nomor 3 ini suami istri yang sah ya silakan, ya boleh. Tapi kalau kita mengambil hari-hari tertentu, kita mau ngambil latihan yang lebih banyak, lebih tinggi, seperti 8 sila itu, salah satunya ada selibat. Selibat itu adalah suami dan istri pun pada hari itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri, begitu ya. Itu namanya hidup selibat ya, latihan hidup selibat itu ya. Jadi pada hari tertentu kalau kita lagi mau latihan ya, kita harus jelaskan kepada pasangan kita, oh saya lagi mau latihan hidup selibat kan, begitu ya. Oke, next. Akibat duniawinya apa? Nah, akibat duniawinya salah satunya pasti hidupnya tidak tenang ya. Ntar ketahuan nggak ya kalau saya melakukan ini kan gitu. Yang kedua, dijauhi teman, udah pasti. Menjadi tahanan, bisa nggak menjadi tahanan? Kalau kita selingkuh, kita bisa ditangkap nggak sih? Bisa, nggak ketahuan. Ditangkap polisi? Iya, kalau ketahuan benar bisa ditangkap polisi. Nah, selingkuh ketemu istrinya apa suaminya aja didumprak. Iya. Itu tapi jadi tahanan polisi nggak, apa cuma ketahuan gitu aja ditangkap secara tangkap bahasa, habis itu jadi tahanan nggak? Diadili nggak di pengadilan? Nah, tergantung kesepakatan sih, tak lihat di TikTok. Ternyata kemarin dari hasil, saya juga kemarin ragu itu ya, dari hasil penelitian saya kemarin saya cari tahu ternyata bisa, itu bisa ya. Bisa, Jadi ada hukum pidananya ada, jadi bisa dipidana kalau istri atau suami sah dari orang itu menangkap basah dan dia melaporkan ke polisi, itu bisa jadi kasus pidana dan itu tersangkanya bisa dihukum penjara. Ya, bisa dihukum penjara. Itu ada namanya delik apa gitu, saya agak lupa namanya, delik apa gitu. Kalau polisi ya, kalau misalnya kita mencuri ya, nggak ada yang melaporkan tapi polisi tahu kan, polisi bisa kasusin itu. Tapi kalau kayak gini harus ada laporan dari suami atau istri yang sah, polisi baru bisa nusut, baru akhirnya bisa diadili dan bisa jadi tahanan gitu. Jadi bisa ternyata ya. Bisa, jadi bisa itu. Bisa. Dan rasa malu ya udah pasti. Nah, terus akibat dari buah karmanya apa kalau kita melakukan itu pada kehidupan mendatang? Bahkan kehidupan saat ini juga terjadi, yaitu keluarga tidak bahagia ya, atau terlahir di keluarga yang berantakan. Yang kedua LGBT. LGBT tahu kan ya? Apa itu? LGBT itu lesbi ya artinya ya. Lesbian, gay,
terus biseksual sama transseksual ya mungkin ya. Ya pokoknya intinya kita terlahir dengan kecenderungan seksual yang tidak normal ya. Tetapi ini di Buddhis terima nggak orang-orang LGBT itu? Misalnya sekarang sudah ada nih orang yang LGBT di kalangan Buddha, kita gimana? Apakah kita menolak orang itu, mengucilkan orang itu atau bagaimana? Kira-kira di Buddhis kita terima nggak sih orang-orang itu? Kan ya memang aturan secara ya apa itu privasinya dia memang merusak apa ya normal-normal yang merusak pikiran, akhirnya menular lah itu penyakit ya gitu. Sebetulnya kalau lihat dari segi penyakit kayak nggak boleh, tapi secara privasi wah itu lu punya bukan gua dan gitu. Ya, asalkan dia tidak melakukan pemaksaan kepada kita ya, sebenarnya di Buddhis kita terima aja selama perlakuan dia kalau orangnya dia LGBT, dia ada kecenderungan begitu, misalnya gay gitu kita ngomong kan, suka sesama jenis, tapi dia orangnya baik kok, suka berdana, suka berdana, suka banyak lah membantu wihara dan sebagainya. Apakah kita harus mengucilkan orang-orang seperti itu? Kan enggak juga ya. Kecuali kalau dia memaksakan kehendaknya atau kepada orang lain, nah itu salah gitu ya. Tapi kalau dia itu kan untuk preferensi dia dan dia juga mungkin tidak mau terlahir begitu ya. Dia juga tidak ada mungkin yang mau terlahir begitu ya. Tapi selama itu kita tidak melakukan, Buddhis ada namanya apa ya, karma apa saya lupa itu, yang pasti pakemnya adalah tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain ya gitu. Dan yang ketiga adalah terlahir di alam rendah ya, di 4 alam sengsara itu. Next, sila 4, saya bertekad menghindari ucapan yang tidak benar. Nah, ini ucapan yang tidak benar ya, ditekankan adalah di mana-mana saya baca adalah ucapan yang tidak benar. Jadi bukan saya menghindari berbohong, bukan, berbeda ya. Jadi ditekankan di sini di rata-rata yang saya baca ya di internet maupun di buku Parita adalah, coba lihat, itu ucapan yang tidak benar, bukan saya menghindari berbohong, bukan loh, beda loh ya. Jadi ucapan yang tidak benar ini berarti cakupannya sangat luas, bukan cuma berbohong. Jadi salah satunya adalah berbohong, fitnah, adu domba, ucapan kasar, omong kosong, gosip. Nah, itu omong kosong sama gosip itu kan sangat halus. Kalau kita ketemu sama ini pasti kita ada bergosip, ngomongin si ini, ngomongin si itu, ya. Atau omong kosong, kita ngomong sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, itu omong kosong. Ya, ini sangat halus, maka ini sangat sulit sebenarnya kita hindari ya. Nah, kalau kita belajar lah, agak berkesadaran apa yang kita ucapkan ya. Itu ya. Terus sini ada salah satu di sini yang sangat penting juga yang harus saya ingatkan lagi adalah adu domba. Ya, adu domba ini terutama kalau di sangga itu termasuk garuka kama. Garuka kama itu ada 5 ya. Garuka kama adalah itu adalah karma, 5 karma ini paling buruk, paling besar akibatnya, paling jelek kalau kita lakukan. Yang pertama tadi kan ada ya udah ya, membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh arahat, orang suci. Yang keempat apa? Adu domba sangga ya, adu domba sangga atau memecah belah sangga. Kalau kita memecah belah sangga itu juga garuka karma, salah satu karma yang paling buruk, paling jelek ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal itu ya. Kita mengatakan misalnya kepada Bante ini, kita bilang, Bante ini gitu. Terus kita mengatakan ke Bante itu, Bante ini gini. Itu kan kita memecah belah sangga. Itu hukumannya itu, akibat karmanya gak main-main itu ya. Jadi itu garuka karma itu ya. Jadi itu harus sangat disadari ya, sangat besar, sangat berbahaya itu ya, memecah belah sangga. Jadi garuka karma ada 5. 1, membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh orang suci, memecah belah sangga,
satu lagi adalah melukai Buddha. Dimana kalau zaman ini melukai Buddha itu udah nggak mungkin dilakukan ya, karena nggak ada ya, Buddha sudah nggak ada sekarang ya di zaman ini ya, jadi udah nggak mungkin dilakukan. Tapi 4 itu ya kita harus benar-benar waspadai ya. Jadi lawannya itu apa dari ucapan yang tidak benar? Yaitu kita jujur menyebarkan dharma, broadcast dharma ya. Jadi ini saya nggak bilang ucapan itu zaman sekarang sosmed ucapan tidak hanya lewat mulut, tetapi ucapan lewat apa? Lewat tulisan. Sekarang orang tulis apa? Tulis status di WhatsApp, bikin sebarin status di Instagram, di Facebook, di TikTok. Itu kan kita menyebarkan juga. Itu kan bukan cuma ucapan, tetapi maknanya kan sama seperti ucapan, bisa mempengaruhi orang. Ya, jadi itu juga kalau kita nyebarin di di sosial media itu ya kita sebarin lah ya bagus-bagus, seperti misalnya acara wihara, ada acara ini kita sebarin ke orang gitu loh. Kita itu buat bantu, jadi status itu karma baik loh. Saya sendiri pernah, karena saya taruh di status gini, akhirnya ada beberapa orang tanya ke saya, Romo ini pindah patahnya jam berapa? Mereka jadi mengetahui ada acara ini, terus mereka ikut berdana pada acara itu. Berarti kan secara tidak langsung kita sudah ikut berbuat karma baik kan gitu kan. Kita cuma pencet tombol tik 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 gitu aja, kita sudah melakukan karma baik gitu, melakukan perbuatan baik. Hal yang sangat mudah ya. Jadi kalau kita lihat pas lagi ada acara, kita bantulah sebar-sebarin di ini ya, di grup boleh atau di status ya. Oke, next. Ya, ini akibat-akibat duniawi. Yang satu udah pasti tidak dipercaya oleh orang-orang, dijauhi teman, menjadi tahanan. Ya, kalau sebagai fitnah atau juga biasa di pengadilan kan juga, kalau kita pengadilan kita jadi saksi, terus kita mengatakan kebohongan di pengadilan, itu waktu jadi saksi kan itu bisa dipidana itu. Itu bisa menjadi tahanan, tersangka bisa. Dan ucapan kita jadi tidak dihargai oleh orang. Kadang kita ucapin ini ke bos kita, misalnya bos kita jadi nggak nganggap gitu lah. Ya. Terus akibat buah karmanya apa kalau kita sering ucapan tidak benar ini? Cita-cita sulit dicapai, dianggap remeh, mungkin bisa jadi korban bullying juga. Ya. Jadi dibully gitu kan, dikatakan yang tidak bagus, kayak dihina, di apa kan gitu ya, korban bullyingnya. Baru-baru ini kan di Jakarta kemarin kan udah dapat dengar ya beritanya itu, yang korban bullying itu, yang kemarin di sekolah di Jakarta baru kemarin aja kejadiannya. Oh, yang di luar. Meledakan, ada murid meledakkan waktu hari Jumat itu, dia bom masjid di sekolah negeri 72 di Kelapa Gading. Katanya itu anak itu melakukannya katanya karena dia korban bullying di sana. Jadi dia dendam sama teman-temannya, ya dia melakukan peledakan di sana gitu. Ya, itu kan hal yang sangat kasihan juga kan begitu kan ya. Nah gitu. Jadi bullying itu ya biasanya mungkin yang dimulai awalnya paling sering itu di sekolah. Kalau lama-lama mungkin di tempat kerja dan sebagainya ya. Itu nggak secara langsung tapi efeknya bahaya ya. Itu bullying itu kan juga salah satu dari ucapan yang tidak benar ya kan. Kita pasti berkata hal-hal yang kasar, yang tidak patut kepada seseorang, bullying itu ya. Jadi itu harus kita perhatikan juga, jaga mulutnya kita ya. Kayak psikologi pasti berkembang ya. Iya, dan itu bisa kemana-mana efeknya. Oke, next. Sila 5 ya. Saya bertekad menghindari segala konsumsi yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Lemahnya kesadaran, kalau dulu mungkin yang ada minuman keras, ya. Zaman sekarang narkoba. Nah, terus ini selanjutnya nih, rokok. Rokok termasuk nggak nih? Kira-kira melemahkan kesadaran? Enggak. Oke, nomor 1 jawabnya enggak. Tetap sadar ya. Yang lain gimana nih? Rokok kira-kira tetap nggak? Cuma asap itu mengganggu tetangga sebelah. Mengganggu. Makanya di luar, nggak di dalam wihara. Oh gitu ya. Oh ya, nggak ganggu ya. Oke, jadi rokok mungkin enggak ya. Rokok sama mungkin ke penyakit. kopi
Ya, rokok sama kopi nggak menyebabkan lemahnya kesadaran, cuma itu menyebabkan ketergantungan. Iya. Benar nggak ketergantungan? Kadang orang ada yang nggak ngopi dan nggak rokok tuh dia bisa gemetar. Oh, kalau saya nggak ngopi cenut-cenut kelapa Nah, saya. bisa cenut-cenut kan? Itu kan berarti kan ketergantungan kan? Ketergantungan. Pada waktu kecil ngopi nggak? Udah, Waktu dibagi kecil aja kan saya enggak. kenal kopi. Ya. Tapi itu menyebabkan otak kita jadi kayak ketergantungan. Kalau Tapi ini saya ada habis juga tahu kasus, aja. aduh saya belum rokok nih, pikirannya nggak bisa jernih atau nggak fokus mau ngerjain sesuatu gitu kan. Saya belum ngopi nih, aduh pikiran saya galau gitu kan. Nah itu menyebabkan ketergantungan. Tapi itu berarti tidak menyebabkan lemahnya kesadaran ya, enggak ya? Udah. Oke. Cuma emosi aja sih kalau belum ngopi. Belum ngopi emosi, nah belum ngopi bisa Iya. emosi. Nah itu kalau emosi itu sudah kesadaran sudah nggak bagus itu. Memang dasarnya nafikan emosi ya. Oke, kalau ini jet itu menyebabkan lemahnya kesadaran nggak? Iya, benar. Iya. Kalau itu mana yang bahaya? Itu kejadian dengan saya. Keasikan nonton Korea. Saya ditelepon. Oh sebentar ya, saya masih ada di sini. Padahal saya asik nonton Korea. Nah, itu kan berarti udah ini. Jujur aja sih ngomong. Oke, menyebabkan lemahnya kesadarannya. Kadang saya juga, Itu berarti saya termasuk sila keempat ya, bohong saya tadi. Itu sila keempat, azan dan sila Bohong kelima. saya kan. Sila keempat Padahal dan masih sila nonton kelima. Korea. Saya nggak merasa. Iya. Dua-duanya ada ya. Ya, jadi jet juga. Jet kadang siapa yang pernah saya kasih contoh lah saya nggak tahu yang lainnya. Ada yang pernah nggak buka HP, nonton TikTok atau apapun itu, padahal udah jam tidur, akhirnya sampai begadang-begadang karena HP. Oh kalau Pernah itu nggak? saya enggak. Nah. Dulu pernah sih TV Nah. sampai saya vertigo. Sampai ketiga kurang tidur. Kurang tidur. Nah, iya kan? Ada Itu di kan kita sekarang. udah nggak sadar, padahal seharusnya jamnya jam tidur, jam istirahat. Tapi Sampai kita sekarang saya nggak mau TV lagi. nggak mau TV, ganti HP. Enggak juga sekarang. Udah sebut. Udah tobat ya. Kalau sudah jam setengah 8 saya harus tidur. Kadang yang muda-muda ini, saya tahu bahkan dulu yang Nah, pernah yang muda-muda ini. kerja di sini juga kadang tuh suka main HP, main game sampai malam-malam gitu. Pernah itu. Jadi ada kejadian bahkan yang kerja di sini biasa ada sampai tengah malam gitu main game gitu kan. Itu kan sebenarnya sudah nggak tepat ya sebenarnya ya. Karena kan malam kan waktunya istirahat. Ya. Judi online juga ya. Judi online harus sangat diperhatikan juga ya itu ya. Itu sangat menyebabkan kita kecanduan, kesadaran kita lemah, kita kecanduan, kita main terus sampai akhirnya kehilangan harta-harta kita ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Meditasi ya. Meditasi kan kita meningkatkan kekuatan mindful kita, kesadaran kita ya. Mindful setiap saat dan gaya hidup sehat ya. Makan yang baik, tidur yang baik ya. Oke, next. Akibatnya ya, akibat duniawi dari mabuk-mabukan atau minuman ini adalah Buddha sudah pernah khusus membahas tentang ini di Stigalowada Sutta. Yang pasti mabuk, kehilangan kekayaan, rentan penyakit, reputasi buruk, rentan berbuat asusila, pembunuhan, pencurian, ucapan salah. Ada yang mau ditanyakan? Masuk sila kelima ya. Jadi kalau yang rentan berbuat asusila dengan kita mabuk, kita kan nggak sadar kan orang mabuk itu kan, mungkin nggak dia berbuat hal-hal asusila, sangat mungkin. Mungkin nggak dia membunuh orang karena dalam keadaan tidak sadar, mungkin karena dia nggak bisa kontrol. Orang mabuk itu kan dia nggak bisa kontrol apa yang mau dia ini. Bangun-bangun dia nggak ingat apa yang telah dia lakukan gitu ya kan. Mencuri, ucapan salah, ucapan udah pasti ucapan orang kalau lagi mabuk kan ngelantur ya kan, ngelantur apa yang dia keluar dari mulutnya kan asal gitu kan. Ya sembarangan itu. Iya, itu. Jadi minuman keras ini sangat berpotensi kita bisa melanggar Nganggur itu kalau sila-sila sudah lain. nganggur tuh ngomong. Iya, sangat berpotensi jadinya. Jadi memang benar-benar harus dihindari. Tentang penyakit, orang yang suka minum alkohol itu pasti kenanya di apa? Di liver. Nah, kenanya di livernya, di hati, penyakit hati, sirosis,
merasa hatinya Merasa. rusak. Kehilangan kekayaan, beli alkohol itu kadang beli minum 1 botol mungkin kurang, besoknya beli yang lebih mahal. Bahkan yang alkohol tuh bisa puluhan juta ya, wine apapun itu kan kadang bisa ratusan juta malah ya. Apalagi yang beli yang sudah terendam di air laut yang 10 tahun, 20 itu belum mahal. Nggak ngerti saya minum satu gelas bir aja mungkin muka saya langsung merah, udah langsung pusing cuma 1 gelas. Bir suka enak. Kayak kuat. Ya, jadi itu ya akibat secara duniawi. Jadi akibat buah karmanya apa? Terlahir tidak waras. Ya, tidak waras. Kurang akal, gangguan mental, kebingungan. Ada kan orang-orang yang tahu nggak gila, penyakit jiwa itu? Nah, salah satunya ya disebabkan oleh ini, ya. Karena kan nggak ada kesadaran, orang itu kan dia nggak ada kesadaran, ya. Gitu. Oke? Cukup ya itu ya. Next. Jadi di sini pakemnya dari Buddha apa? Di sini ada analogi cermin. Ya, itu diambil dari Ambalatika Rahulawada Sutta. Jadi Rahulo itu ada Rahula. Rahula tahu gak siapa? Anaknya Buddha ya, anaknya Pangeran Siddhartha. Anaknya Pangeran Siddhartha, namanya Rahula. Ini Buddha ajarin ke Rahula ini ketika Rahula berusia 7 tahun di Ambalatika. Ya, Ambalatika itu satu kota. Ya, jadi pakem-pakemnya apa? Kita harus melihat segala sesuatu itu seperti cermin. Ya, seperti cermin. Kita kalau ada pikiran, kita berpikir sebelum kita melakukan sesuatu, kita berpikir kalau saya pengen ini nih, misalnya saya pengen apa ya? Saya pengen makan deh gitu aja ya. Saya pengen makan. Sebelum kita makan itu, sebelum kita melakukan makan itu, kalau kita mau makan kita bisa menyakiti diri sendiri gak? Kalau kita makan itu kita bisa menyakiti orang lain gak? Enggak kan? Selama kalau itu kita gak menyakiti diri sendiri dan gak menyakiti orang lain, ya silakan kita lakukan. Atau yang kedua, misalnya saya berpikir saya pengen HP-nya dia. Saya pengen HP-nya dia, itu kan mulai pikiran, ya kan? Mulai pikiran saya pengen HP-nya dia, tapi saya nggak bisa beli. Saya pengen iPhone 17, saya nggak bisa beli. Berarti saya pengen mencuri. Sebelum kita melakukan itu kita harus pikir, kalau kita pengen HP-nya dia, saya dapat HP-nya dia, itu menyakiti diri sendiri gak sih? Kalau saya ngambil HP-nya dia, saya rugi gak? Secara ini nggak rugi dong, saya dapat HP kok. Ya, secara materi. Tapi orang lain yang diambil HP-nya, orang lain itu rugi nggak kehilangan HP? Iya rugi. Jadi itu boleh nggak kita lakukan kalau begitu? Nggak boleh, karena itu ada merugikan orang lain. Begitu. Jadi kita harus sebelum kita lakukan, kita medianya misalnya mau pikiran, ucapan atau perbuatan, kita tahu yang mau kita lakukan itu ya apa ya kita lakukan, bisa lewat pikiran, ucapan, bisa lewat perbuatan. Nanti itu menyakiti orang lain nggak, menyakiti diri sendiri nggak? Kalau misalnya saya mau bantu orang, nggak bantu orang nih, tapi kita misalnya nggak mampu, misalnya saya mau mungkin diminta bantu di wihara deh, ya bantu di wihara, minta saya bantu di wihara. Tapi waktu itu saya sendiri banyak kegiatan yang sangat-sangat tidak bisa ditinggal gitu loh. Ya kan, di satu sisi saya bantu wihara benar, tapi di satu sisi saya itu benar-benar ada satu urgent yang sangat penting banget gitu kan. Itu berarti kan kita merugikan diri sendiri. Ya, ada satu hal yang benar-benar penting dan sangat tidak bisa ditinggal. Itu kan merugikan diri sendiri. Dengan merugikan diri sendiri, terus kita menguntungkan orang lain, tapi kan merugikan diri sendiri kan? Karena itu bisa. Iya, karena kita memang ada kesibukan yang sangat-sangat Tapi kan itu, urgent. tapi kan itu bisa minta tolong pada teman misalnya. Iya, makanya kita harus tolak, maksudnya kita harus tolak. Iya, kita harus tolak. Oh maaf, saya belum bisa karena memang ada sesuatu yang sangat urgent. Iya.
ya emergency. Jadi ya kita harus nolak. Jadi intinya kita melakukan sesuatu juga jangan sampai menyakiti diri sendiri. Jadi misalnya ada orang dia punya dia suka rajin bersih-bersih di tempat ibadah, tapi rumahnya sendiri gak pernah dia bersihin. Anak istri di rumah kelaparan, gak dapat makan, gak ada makanan, tapi dia tiap hari berdana ke Bante, ke wihara gitu misalnya. Tapi anak istri di rumah aja kekurangan, kelaparan kayak gitu, itu kan merugikan diri sendiri namanya. Kayak gitu kan namanya tidak bijaksana, ya. Oke, itu kan tidak bijaksana. Itu juga ya jangan dilakukan juga gitu loh ya. Jadi pakemnya itu dari Buddha adalah apakah hal itu menyakiti diri sendiri gak dan menyakiti orang lain gak ya, atau hal itu bermanfaat gak bagi kita dan bermanfaat gak bagi orang lain kayak gitu ya. Jadi jangan kita tiap hari bantu wihara sedangkan di rumah kita abaikan begitu, itu kan juga gak bijaksana namanya ya. Jadi itu pakem-pakem yang harus kita pertimbangkan sebelum kita melakukan sesuatu, baik melalui pikiran, ucapan ataupun perbuatan. Ya, jadi itu pakem-pakemnya itu harus diingat. Ya, oke. Di sini ada Sanche Tanika Sutta ya. Perbuatan manakah yang hasilnya menyakitkan dan berbuah penderitaan? Di sini para biku seorang adalah pembunuh yang tangannya berlumur darah dan tanpa belas kasihan terhadap makhluk hidup. Ia ada seorang pencuri. Ia ada seorang melakukan pelanggaran seksual. Ini ada 3 perbuatan jasmani yang hasilnya menyakitkan dan berbuah penderitaan. Selanjutnya ia ada pembohong, pemfitnah, berbicara kasar, omong kosong. Ini ada 4 ucapan yang hasilnya menyakitkan dan berbuah penderitaan. Selanjutnya ia adalah seorang serakah. Ia adalah orang yang memiliki niat buruk dan memiliki pandangan salah. Ini adalah 3 perbuatan yang hasilnya menyakitkan dan berbuah penderitaan. Ya, ini kalau kita 10 ini kalau kita rangkumkan ini adalah tadi ya Pancasila itu. Ya. Dengan demikian para biku seseorang melakukan, mengumpulkan dan mengakumulasi 10 perbuatan buruk ini tidak akan dapat mengatakan aku akan mengakhiri hasil dari perbuatan ini tanpa mengalaminya. Ya. Yang poin terakhir, aku akan mengakhiri hasil dari perbuatan ini tanpa mengalaminya. Jadi intinya apa? Ini ada kalau kita sudah melakukan perbuatan buruk itu, kita pasti akan memetik buah karmanya. Jadi sebisa mungkin kita tidak melakukan itu ya. Bisa mungkin kita ya harus menjaga sila-sila kita ya, 5 itu ya, Pancasila Buddhis itu ya. Saya rasa mungkin ini aja. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Nggak ada ya. Ya jadi terima kasih. Di sini saya mengajak lagi kita semua, mari kita semua berlatih mempraktekkan kelima sila ini ya. Cuma 5 aja kok ya. Kita berusaha berlatih mempraktekkan 5 sila ini. Dan juga semoga kita semua bisa melakukan praktek ritual Buddhis di rumah, seperti misalnya baca parita di rumah tiap hari atau bermeditasi ya 10-15 menit setiap hari ya. Ingat loh, tetangga kita ada yang 5 kali mereka doa 5 kali sehari. Terus ada lagi yang doa subuh dan doa apa itu. Jadi pagi-pagi jam 5 atau jam 4 mereka sudah bangun doa rosario, doa apa ya. Di Buddhis kita juga ada ya. Kita mau baca Tisarana aja boleh, baca Tisarana dan Pancasila aja cukup kok. Itu gak sampai 5 menit ya. Mari kita terus melakukan itu. Dan semoga nanti semua ini berguna untuk pengembangan kesadaran dharma kita. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan mencapai nibbana. Terima kasih atas atensi perhatian dari sahabat dharma semua hari ini. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.